Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 Ilmu Pengetahuan Alam, di semester 1 ini kalian akan mempelajari 6 bab untuk Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Bab pertama adalah tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ada istilah penting dalam gerak benda. Yang pertama ada gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan gaya. Oke, gerak. Pasti tentunya kalian pernah melihat benda bergerak ya, makhluk hidup bergerak. Apa sih yang dimaksud dengan gerak? Oke, di sini Ibu ada contoh gerak benda. Pertama, gerak di titik A. Benda berada di titik A, kemudian berjalan menuju titik B. Nah, jadi di situ ada perpindahan, ya. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Ini tentunya ada perubahan posisi ya, dari titik A ke titik B. Itu yang dinamakan gerakan. Selanjutnya ada macam-macam gerak. Yang pertama gerak lurus, yang kedua gerak parabola, dan yang ketiga gerak melingkar. Gerak lurus, gerak yang lintasannya lurus. Contoh, apel yang jatuh dari pohonnya, kelapa yang jatuh dari pohon, dan air terjun. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Di sini ada ilustrasi gambar mencontohkan gerak lurus dari kelapa yang jatuh dari pohonnya. Kemudian dua gerak parabola, di mana gerak yang lintasannya melengkung. Contohnya, gerak bola tenis, gerak bola basket saat masuk ring, tendangan bola ketika masuk gawang, dan lain-lain. Contoh gerak parabola di sini ada tendangan bola, kemudian ada bola basket, ya, bola basket yang masuk ke ring. Tuh, ini gerak parabola contohnya. Ini seperti ini contohnya, gerak parabola. Yang ketiga adalah gerak melingkar. Gerak yang lintasannya melingkar. Contoh, komedi putar, baling-baling helikopter, dan lain sebagainya. Ini contohnya gerak melingkar, komedi putar ya, dan jam dinding. Oke, kita bahas satu persatu. Gerak lurus dulu yang kita bahas ya. Gerak lurus, ada jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Ingat, panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, ya. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi semula. Contoh, Andi berangkat dari A menuju C melewati B. Berapa jarak dan perpindahan Andi? Tanda tanya. Nah, di sini ada ilustrasi gambar. Andi berangkat dari A menuju C. Dari A menuju C, tetapi melewati B dulu. Nah, jika jarak A ke B itu 10 meter, kemudian Andi berbelok ke kiri menuju C, karena dia tujuannya ke C ya, tapi harus melewati B. A ke B 10 meter, B ke C itu 4 meter. Berapa jarak perpindahan Andi? Oke, kita jawab. Diketahui A ke B 10 meter, B ke C 4 meter.
Ditanyakan jarak. Jaraknya tadi jarak itu adalah panjang lintasan. Andi mau menuju ke C. Dari A ke C, berarti panjang lintasan total ya. Berarti jarak itu berarti 10 meter ditambah 4. Dari mana? 10 meter dari A ke B ditambah B ke C. 4 meter jadi 14 meter. Jadi jaraknya Andi jaraknya dari A ke C itu 14 meter. Sedangkan perpindahan itu ya dipengaruhi oleh arah. Tadi kan arahnya ke A ke B dulu, kemudian ke C. Nah, maka dari itu 10 dikurangi 6. Jadi sama dengan 4 meter ke kanan. Ups, maaf ya. Tadi mohon maaf untuk perpindahan ya. Dari A ke B, dari A ke B itu kan 10 meter. Kemudian balik lagi ke C karena A tujuannya ke C, lintasannya seperti ini ya. Sehingga ini 4 meter. Sehingga untuk perpindahannya dari sini ke sini untuk perpindahannya berarti 10 dikurangi 4 adalah 6 meter ke kanan. Contoh yang kedua. Wiwi berjalan 6 meter ke barat, kemudian belok 8 meter ke selatan. Berapa jarak dan perpindahan Wiwi? Nah, ini barat ke kiri, selatan ke bawah, utara ke atas, timur ke kanan. Di sini Wiwi berjalan 6 meter ke barat, berarti ke kiri, 6 meter. 6 meter ke kiri. Kemudian belok 8 meter ke selatan, berarti ke bawah. Ke bawah 8 meter, ke selatan ke bawah. Berapa jaraknya? Berarti jaraknya tinggal ditambah 6 ditambah 8, 14 meter. Karena ini panjang lintasan jarak ya. Totalnya 14 meter. Perpindahannya. Nah, di sini berarti asalnya Wiwi di sini, titik lokasi Wiwi di sini, mau pindah ke sini berapa perpindahannya? Perpindahannya berhubung ini adalah seperti menggunakan rumus Pitagoras. Jadi akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya, di sini dari ini 6 kuadrat dan 8 kuadrat karena ini menggunakan rumus Pitagoras ya untuk perpindahan. 6 kuadrat 36 sama ditambah 8 kuadrat 64 akar, jadi tambahkan 36 ditambah 64 akar 100. Akar 100 adalah 10 meter barat daya. Jadi jarak Wiwi ya 14 meter, perpindahannya 10 meter. Nah, perpindahannya ke sini di 10 meter gitu. Contoh yang ketiga. Seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke timur. Ya, timur berarti ke kanan. Kemudian berbalik arah ke barat 80 meter. Berapa jarak dan perpindahannya? Nah, seorang anak berlari ke timur 80 meter. Ke timur berarti ke kanan. Nah, ya, gitu. 80 meter, kemudian dia balik lagi ke barat 80 meter. Kan gini. Utara, timur, selatan, barat. Itu ya. Berarti asalnya ke timur, kemudian balik lagi. 80 meter ke barat. Berapa jarak dan perpindahannya? Berarti jaraknya tinggal ditambahkannya panjang lintasannya sih. Seorang anak ini mau berlari ke timur, kemudian kembali lagi ke barat. Jadi ini panjang lintasannya tinggal ditambah 80 tambah 80, 160 meter lintasannya. Perpindahannya berhubung balik lagi tentunya perpindahannya 80 dikurangi 80 sama dengan 0. Jadi perpindahannya 0, tidak ada. Seperti itu karena balik lagi 80 meter seperti itu. Nah, ini ada soal untuk minggu depan, dikumpulkan minggu depan.
ada 8 soal. Jadi seharinya mungkin seharinya bisa dikerjakan 3, 4, 2 nomor, satu hari 2 nomor bolehlah, atau misalkan mau sehari 8 nomor terserah, yang penting hari Senin sudah terkumpul dikirim jawabannya melalui Japri ke ibu, jaringan pribadi ya gitu. Ini soalnya nanti bisa di pause ya soalnya ini. Nah, jangan lupa kerjakan di buku catatan IPA. Jawaban kalian ditunggu sampai hari Senin depan dengan memotokkan hasil jawabannya gitu. Oke, itu saja. Terima kasih, semoga kalian paham dengan pembelajaran ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.